Udah record, bilang atas. Pesan langit, pesan langit. Udah record. Udah katanya. Oke, mulai ya. Oke. Tempat yang cukup menarik. Saya sukalah dengan infrastruktur dan juga penempatan tempat-tempat yang bisa dikatakan sebagai ini tempat apa, dipergunakan untuk apa, dan lain sebagainya. Lalu, yang tadi dikatakan, saya ingin mengetahui lebih dalam tentang bisnis cover atau bisnis sampingan yang dapat menutupi identitas dari perdagangan ilegal kita. Ada yang punya hal yang bisa dijelaskan mungkin? Oke, untuk bisnis cover kita yang menutupi bisnis asli kita itu bisnis mungkin pengumpulan bahan tambang dari para warga seperti besi, emas ataupun tembaga. Nah, saya punya beberapa opsi untuk menutupi bisnis kita sebenarnya. Opsi yang pertama pengumpulan bahan hasil tambang yaitu besi, tembaga ataupun emas. Nah, yang kedua itu seperti Tuan lihat di tempat sini ada beberapa meja untuk berdagang dan di sini nanti anggota dari kita akan menjadi ya melakukan penyamaran di sini sebagai pedagang pedagang biasa tetapi ya, berisi perdagangan gelap atau perdagangan persenjataan tapi kapernya berdagang ya seperti perdagangan biasa seperti dagang bakso, soto dan lain-lain seperti itu tuh. Saran yang menarik. Penjualan tambang dari hasil warga, terus juga penjualan makanan atau barang lain yang legal dari anggota kita untuk dijual kembali ke warga. Menarik, menarik. Itu saran yang cukup menarik lah. Mantap. Terima kasih atas siapa namamu? Oke, perkenalkan diriku bernama Jas Underly. Oke, Just Annelie, bagus sekali. Kamu brilian. Kamu memiliki kotak yang bagus dalam bisnis ini. Terima kasih atas sarannya. Itu cukup membantu. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Kita maju sedikit ya. Tadi kan dari bisnis cover. Lalu selanjutnya untuk kita memasarkan barang-barang ilegal kita. Kan tidak mungkin kita hanya berdiam saja gitu kan ya, menunggu orang-orang datang ke bisnis, datang dari luar kota untuk masuk menjadi salah satu pembeli itu barang-barang ilegal. Bagaimana kalian memasarkan barang-barang itu gitu? Apa yang harus kita lakukan untuk memasarkannya? Oke, jadi seperti ini Tuan. Di kota ini ada beberapa kumpulan atau beberapa perkumpulan jalanan seperti anak jalanan, seperti gangster, MC ataupun yang lain. Nah, mereka untuk kedepannya akan ditarik kepada organisasi kita, bakalan masuk ke bendera kita, bakal ya istilahnya menjadi satu company bersama kita. Dan mereka yang akan nurunkan barang-barang kita ke jalanan seperti menyebar luaskan ke daerah-daerah lain seperti ya menjual ke orang-orang yang emang membutuhkan seperti itu Tuan. Jadi tangan kita tetap bersih tanpa terketahui oleh publik atau oleh hukum yang ada di kota ini. Tangan kita tetap bersih soalnya kita tuh bukan memperdagangkan secara langsung, tapi kita dalang dari perdagangan gelap yang di luar sana. Seperti itu tuh. Oke, tapi bagaimana caranya menarik organisasi itu untuk menjadi satu bendera dengan kita? Apa yang harus kita lakukan? Oke, untuk menarik kelompok-kelompok kita untuk
menjadi satu bendera atau satu company bersama kita, kita bakal memberikan beberapa barang gratis untuk pertama kali. Itu kita kasih dulu gratis untuk mereka. Supaya apa? Supaya mereka percaya kepada kita, supaya mereka mau bekerja sama dengan kita. Dan untuk kedepannya, kita akan melakukan suatu bisnis kepada mereka, yaitu ya bisnis persenjataan, tapi kita memberikan harga diskon kepada mereka, sedangkan mereka nanti menjualnya di luaran itu dengan harga normal. Seperti itu, Tuan. Jadi di kedua pihak ini kita saling menguntungkan antara kita dan eh, perkumpulan jalanan ini. Seperti itu, Tuan. Oke, cukup bagus sarannya. Jadi kita memberikan barang gratis atau kita memberikan diskon secara besar kok organisasi itu. Menarik. Oke, gue jadi aku jadi punya pertanyaan nih, dari menyangkut paut dari bisnis cover kita yang menjual tembaga dan lain sebagainya. Apakah hasil dari tembaga atau barang-barang tambang hasil warga itu kita olah menjadi senjata atau kita apakan? Ya, seperti yang Tuhan tahu, untuk kita membuat senjata, itu kita membutuhkan beberapa barang seperti tembaga dan besi. Nah, karena itu saya menyarankan untuk bisnis cover kita pengepul barang hasil tambang, karena itu tuh tidak akan sia-sia di tangan kita. Kita akan menjadikannya sebuah senjata api, entah itu laras panjang ataupun laras menengah atau laras pendek, seperti itu. Jadi barang yang kita kepul atau barang yang kita kumpulkan itu tidak akan menjadi barang yang sia-sia, tetapi itu barang yang kita kumpulkan akan menjadi suatu keuntungan yang besar buat kita. Seperti itu, Tuhan. Oke, berarti kita mengolah kembali barangnya atau barang yang diberikan oleh warga untuk dijual ke kita. Terus kita olah kembali menjadi senjata dan kita menjualnya ke orang-orang yang bergerak di satu bendera atau company kita. Begitu ya. Itu yang saya dapatkan. Benar, Jas? Ya, benar sekali, Tuhan. Seperti itu. Oke, cukup menarik. Oke, sepertinya sudah kuputuskan ya. Ternyata otak otak dalam kriminal dan bisnis ilegal yang kalian punya tuh memadai kriteria dari syaratku lah. Jadi aku rasa bos tuan besar dari Moskow memberikan misi kepadaku untuk mengelola bisnis di kota ini tuh tidak salah. Apa yang dijanjikan oleh bos terhadap anggota-anggota yang brilian, licik, cerdas, dan mudah menipu cukup cukup meyakinkan. Oke. Aku rasa mungkin aku akan mengelola mulai sekarang aku akan mengelola atau menjadi pemimpin dari organisasi yang akan kuberi nama Bratva Volka. Oke, dan juga mungkin depannya aku akan membuat beberapa peraturan atau membuat beberapa aturan harga ya untuk mungkin penjualan barang ke depannya nanti, dan aku akan menjadi seseorang yang menyatakan iya atau tidaknya di suatu keputusan nanti. Oh iya, aku juga belum mengatakan ya untuk tujuan utamaku gitu, selain menjadi salah satu pemimpin atau bisa dikatakan menjadi satu pemimpin di organisasi ini. Alasan lain dari menjadi itu sebenarnya Tuan Bos Besar di Moskow mengatakan padaku untuk melatih kalian gitu untuk menjadi lebih baik dan dari sebelumnya.
untuk menjadi salah satu anggota yang dapat dipercaya ke depannya, karena Tuan Bos Besar dari Moskow akan datang dari Moskow, dari Rusia, untuk datang ke kota ini dan menilai kinerja kalian. Dan mungkin jika kinerja kalian memadai, kalian akan mendapat pujian dan jabatan tinggi, atau gaji, mungkin harta atau jabatan tinggi dari Tuan Besar dari Moskow begitu. Oke, oke, oke. I see, I see, I see. Oke, dan kedepannya mungkin untuk organisasinya akan ku atur ya, untuk siapa yang menjadi sekretaris, bendahara, sebagai eksekutor, sebagai dalang, atau menjadi sosok yang menghasut orang organisasi lainnya. Mungkin nanti akan aku atur begitu. Untuk sekarang mungkin seperti itu aja ya. Terima kasih untuk Jas Andeli yang sudah memberikan jawaban yang mengesankan kepadaku gitu. Oke Tuan, terima kasih atas pujiannya dan terima kasih juga Tuan ingin mengelola bisnis kita yang ada di sini. Oke, terima kasih. Boleh kalian mungkin bubar itu. Sekarang kita akan mungkin bisa kalian beristirahat atau lain sebagainya mungkin. Oke, dicukupkan saja. Terima kasih. Mungkin sekian dan bubarkan jalan. Oke Tuan, siap laksanakan.